Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang International Business Partnership dari mata kuliah pemasaran global. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu ada Sela Nuriyah Agustin dengan NIM 1961024, ada Rani Wijayanti dengan NIM 1961027, Lailatul Rodiah dengan NIM 1961036, dan saya Elsa Kartika Putri dengan NIM 1961056. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian International Business Partnership, kemudian menjelaskan motif-motif dalam melakukan International Business Partnership, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk dalam International Business Partnership, kemudian ada seleksi dalam International Business Partnership, dan yang terakhir ada kompetensi relasional dalam International Business Partnership. Yang dimaksud dengan International Business Partnership adalah perkembangan teknologi dan tantangan kompetisi yang mengikuti arus globalisasi pasar, menyebabkan banyak perusahaan melakukan bisnisnya ke dalam kemitraan bisnis internasional atau yang disebut dengan International Business Partnership. Istilah lain dari International Business Partnership adalah bentuk kemitraan atau cooperative venture. Kemudian ada aliansi strategik atau strategic alliances, dan ada kerjasama bisnis internasional atau international joint venture. Motif melakukan kemitraan bisnis internasional. Motif yang pertama yaitu untuk mencapai skala ekonomis dan pembelajaran bersama dengan mitra bisnis. Motif yang kedua untuk mendapatkan akses ke aset perusahaan lain seperti teknologi, pasar, modal, kapasitas produksi, dan lain-lain. Motif yang ketiga memperkecil resiko. Motif yang keempat membantu suatu pasar. Motif yang terakhir yaitu agar lebih cepat masuk pasar. Bentuk kemitraan. Bentuk yang pertama yaitu pelatihan teknis atau memulai perjanjian awal. Yang kedua, lisensi paten. Yang ketiga, produksi atau perakitan atau membeli kembali perjanjian. Yang keempat yaitu waralaba. Yang kelima, memahami lisensi. Dan yang keenam, manajemen pemasaran atau perjanjian layanan distribusi. Selanjutnya adalah seleksi mitra bisnis internasional. Yang pertama ada kesesuaian strategik, yaitu kesesuaian ini bersumber dari sejumlah faktor seperti power balance, sumber daya, dan keterampilan sasaran jangka panjang. Yang kedua ada kesesuaian kultural, yaitu kesesuaian yang terkait dengan orientasi lingkungan, karyawan, teknologi, konsumen, inovasi, biaya, kualitas, dan internasionalisasi. Selanjutnya adalah kunci sukses International Business Partnership. Yang pertama ada kompetensi inti, yaitu yang menjelaskan tentang keharusan memiliki kompetensi inti yang baik sebelum memutuskan untuk membentuk kemitraan. Yang kedua, pemilihan mitra bisnis, yaitu yang dimana dengan memilih mitra bisnis yang tepat dan potensial yang memiliki kompetensi yang dapat seirama, selaras, dan juga serasi. Yang ketiga, pemilihan negara, yaitu yang dimana memilih negara atau pasar asing yang memiliki potensi pasar yang dapat menjadi jembatan menuju pasar lain. Yang keempat, tipe kemitraan, yaitu yang dimana memilih bentuk kemitraan yang tepat untuk bisnis yang dapat mendorong win-win relationship dan orientasi jangka panjang. Yang kelima, hubungan pribadi, yaitu yang dimana dengan membentuk dan membina hubungan personal yang akrab dengan partner. Yang keenam, komitmen, yaitu yang dimana dengan menunjukkan komitmen selama masa susah dan juga senang. Yang ketujuh, saling ketergantungan, yaitu terutama pada kompetensi yang saling melengkapi dan berkontribusi pada penciptaan nilai. Yang kedelapan, komunikasi, yaitu yang mampu bersikap tenang dan mampu memotivasi. Yang kesembilan, trust, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Yang kesepuluh, sensitivitas budaya, yaitu yang memiliki standar moral yang tinggi sehingga akan membuat seseorang menjadi pengusaha yang beretika.
Kompetensi relasional dalam IPB. 1. Kepentingan instrumen, yaitu keyakinan bahwa seseorang punya kemampuan, keahlian, dan bisa melakukan tugas dengan baik. 2. Intimasi kecenderungan, perilaku untuk membantu dan mendukung pihak lain. 3. Trusting ability, kecenderungan untuk mempercayai bahwa pihak lain dapat diandalkan, loyal, dan dapat dipercaya. 4. Sensitif antar pribadi, kecenderungan untuk mendorong terjadinya kedekatan dalam hubungan dengan memupuk rasa saling berbagi, memahami minat dan kepentingan bersama. Profil UMKM. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang UMKM produksi tempe. Salah satu UMKM di Jombang yaitu tempat produksi tempe yang digeluti suami istri yaitu Umi Hasanah dan Wiono, warga Dusun Rejosari, Desa Tinggar, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang sejak 19 tahun. Produk tempe yang berada di tempat ini memiliki rasa original yang memiliki ciri khas tersendiri, sedangkan harga jualnya dibanderol sebesar 1.000 per picis. Untuk pemasaran tempe ini biasanya dijual di pasar Perak atau berkeliling ke desa-desa di waktu pagi hari. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.